Pernahkah kamu berpikir bahwa dunia ini tidak sepenuhnya dikendalikan oleh manusia? Bahwa di balik senyum politisi, di balik tatapan tajam selebriti, bahkan di balik layar media yang kita tonton setiap hari, ada sesuatu yang jauh lebih tua, lebih licik, dan lebih kuat? Inilah teori yang selama puluhan tahun membuat para peneliti konspirasi terpecah. Teori tentang manusia reptilion, makhluk setengah manusia, setengah reptil, yang diyakini menyamar dan hidup di antara kita. Mereka bukan alien biasa. Konon, mereka berasal dari konstelasi Draco, sebuah sistem bintang yang dipercaya menjadi rumah bagi peradaban reptil purba yang telah berteknologi tinggi jauh. Sebelum manusia berdiri tegak di bumi, menurut cerita para peneliti alternatif, makhluk ini datang ke bumi ribuan tahun lalu. Mereka menanamkan gen mereka pada manusia purba, menciptakan ras campuran yang kemudian menjadi para penguasa kuno, raja-raja, dan dewa-dewa. Beberapa legenda menyebut nama Anunnaki, dewa-dewa dari langit yang membawa ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Dalam mitologi Sumeria, mereka adalah pencipta manusia. Namun bagi para penganut teori reptilian, Anunnaki bukan dewa, melainkan penjajah genetik yang menanamkan darah reptil ke dalam garis keturunan manusia tertentu, garis yang hingga kini masih memegang kekuasaan di bumi. Bayangkan jika sebagian dari para pemimpin dunia saat ini sebenarnya adalah keturunan langsung makhluk itu. Beberapa nama besar sering disebut keluarga kerajaan Inggris, dinasti Rothschild, bahkan beberapa tokoh politik modern. Mereka diduga memiliki mata dingin seperti reptil, kulit yang kadang tampak berubah di bawah cahaya tertentu, atau gerakan mata aneh yang tertangkap kamera. Video-video aneh beredar di internet, mata yang sekejap berubah seperti mata kadal, pupil vertikal yang muncul lalu menghilang, atau kulit wajah yang terlihat bergeser. Sebagian menyebut itu hanya efek kamera, sebagian lainnya yakin itu bukti nyata bahwa reptilion memang ada. Tapi yang lebih menakutkan dari wujud mereka adalah tujuan mereka. Menurut teori ini, reptilian tidak hanya ingin berkuasa secara fisik, tapi juga secara psikologis. Mereka menciptakan sistem dunia yang membuat manusia terus sibuk, tertekan, dan penuh ketakutan. Dari politik, media, sampai ekonomi, semuanya diatur untuk menjaga manusia tetap tertunduk. Mereka disebut sebagai pengendali energi emosi manusia. Ketika manusia marah, takut, atau menderita, energi itu dipanen menjadi makanan spiritual bagi makhluk-makhluk ini. Itulah sebabnya peperangan, bencana, dan kekacauan sosial seolah tak pernah berhenti. Semua demi satu hal, panen energi ketakutan. Simbol mereka ada di mana-mana. Perhatikan beberapa logo perusahaan besar, organisasi rahasia, bahkan arsitektur kota modern. Bentuk segitiga, mata tunggal, dan simbol ular bersayap. Apakah semua itu hanya kebetulan? Atau pesan tersembunyi dari sang penguasa bayangan? Beberapa peneliti percaya bahwa reptilian hidup di dua bentuk. Yang pertama, reptilian murni. Makhluk berdarah dingin dengan kulit bersisik, hidup di bawah tanah atau dimensi lain. Dan yang kedua, reptilian penyamar, yang bisa mengubah bentuk mereka menjadi manusia biasa menggunakan teknologi biogenetik tingkat tinggi. Ada teori lain yang lebih gelap lagi, bahwa para reptilion bekerja sama dengan manusia elit dunia membentuk pemerintahan bayangan global atau yang disebut sebagai New World Order. Tujuan akhirnya menciptakan sistem tunggal di mana seluruh manusia bisa dikontrol melalui media, ekonomi, dan teknologi. Lihatlah perkembangan dunia digital hari ini. Kamera di setiap sudut kota, chip di setiap perangkat, data pribadi yang terus dikumpulkan. Apakah ini semua demi kenyamanan? Atau bagian dari pengawasan yang jauh lebih besar? Dalam berbagai teks kuno, sosok ular selalu muncul sebagai simbol pengetahuan dan tipu daya. Dari kisah ular di Taman Eden, naga di Tiongkok kuno, hingga Quetzalcoatl di peradaban Maya. Simbol yang sama muncul di tempat berbeda, pada masa berbeda. Apakah mungkin semua peradaban ini pernah berhubungan dengan makhluk yang sama? Namun pertanyaannya, mengapa teori ini begitu sulit dibuktikan? Setiap kali seseorang mencoba membuka kebenaran, selalu saja bukti hilang, saksi bungkam, video dihapus, atau reputasi mereka hancur. Apakah karena teori ini benar, atau karena terlalu mudah untuk dimanipulasi oleh ketakutan kita sendiri? Para ilmuwan menolak teori ini sebagai fantasi.
Namun semakin banyak orang yang merasakan kejanggalan dalam sistem dunia, semakin banyak pula yang mulai bertanya-tanya, apakah benar kita sepenuhnya bebas? Ataukah kita hanya pion dalam permainan yang dikendalikan makhluk yang tak terlihat? Suara di internet terus bergema. Bangunlah, lihat lebih dekat. Mereka berkata, reptilian tidak akan pernah muncul terang-terangan, tapi akan terus memengaruhi dari balik layar, menggunakan kekuasaan, uang, dan teknologi. Dan jika benar mereka ada, mungkin mereka sedang menonton kita saat ini. Melalui layar yang sama, tempat kamu menonton video ini. Mereka tahu rasa ingin tahumu, dan mereka tahu kamu mulai curiga. Tapi hati-hati, kebenaran kadang bukan sesuatu yang ingin ditemukan, karena begitu kamu melihatnya, kamu tidak akan bisa berpaling lagi. Ada pula yang percaya bahwa reptilian tinggal di basis bawah Antartika, di mana pemerintah besar dunia menutup akses dengan alasan ilmiah. Citra satelit menunjukkan adanya struktur aneh di bawah es dan aktivitas magnetik tak wajar yang membuat banyak peneliti tak bisa mendekat. Apakah di sanalah pusat kendali mereka? Atau portal menuju dunia bawah tanah yang sebenarnya? Teori ini semakin dalam ketika dikaitkan dengan Anunnaki, makhluk yang konon datang dari planet Nibiru ribuan tahun lalu. Beberapa peneliti mengaitkan reptilian dengan cabang ras Anunnaki yang memberontak, yang tidak puas hanya menciptakan manusia sebagai pekerja, namun ingin menguasai dan memanipulasi mereka selama ribuan tahun. Mereka dikatakan membentuk organisasi rahasia di bumi, yang secara perlahan mengatur tatanan dunia dari lembaga keuangan internasional, media global, hingga pemerintahan bayangan. Mereka tidak memimpin dari depan, mereka memimpin dari bayang-bayang. Namun di balik semua ini, muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah manusia masih punya kendali atas nasibnya sendiri? Atau semua peradaban dari zaman piramida hingga era digital hanyalah bagian dari eksperimen panjang ras reptilian terhadap spesies kita? Beberapa teori menyebut bahwa periode tertentu seperti kebangkitan teknologi, perubahan iklim ekstrim, dan lonjakan populasi bukanlah kejadian alami, melainkan pemicu siklus kendali ulang oleh para reptilian. Mereka mengatur ulang sistem sosial manusia, memulai peperangan, menciptakan krisis, dan membiarkan manusia percaya bahwa semua itu adalah takdir. Namun di sisi lain, ada pula yang percaya bahwa tidak semua reptilian adalah musuh. Sebagian dari mereka disebut reptilian terang, yang telah lama meninggalkan jalan kekuasaan dan mencoba menyeimbangkan energi di bumi. Mereka diyakini berkomunikasi dengan manusia spiritual tertentu, membantu mereka memahami frekuensi getaran dan kesadaran kosmik yang lebih tinggi. Apakah itu sebabnya banyak tokoh sejarah mengaku mendapat bisikan dari makhluk cahaya? Apakah mungkin bahwa dalam konflik kuno antara reptilian gelap dan reptilian terang, manusia hanyalah pion di tengah perang yang jauh lebih besar? Satu hal yang pasti, semakin kita mencari, semakin banyak misteri yang muncul. Dan setiap kali satu pintu terbuka, ada 10 pintu lain yang menunggu di baliknya. Beberapa peneliti independen menyebut kerajaan Agartha atau Shambhala, sebuah dunia tersembunyi di bawah tanah yang konon pernah disebut dalam naskah-naskah kuno Tibet dan India. Menurut legenda, para reptilian bukanlah pendatang baru. Mereka telah hidup di bumi. Bahkan sebelum manusia pertama diciptakan, mereka adalah penguasa asli bumi, pengendali energi bumi, penjaga rahasia kosmik yang kemudian tergeser saat manusia mulai berevolusi. Namun bukti kehadiran mereka tetap muncul dari masa ke masa. Beberapa penjelajah dan militer yang hilang di area terlarang seperti Antartika, Area 51, dan terowongan bawah Amerika Serikat diyakini pernah melihat sesuatu. Makhluk tinggi bersisik, bermata kuning, dan mampu berkomunikasi dengan telepati. Salah satu cerita paling mencolok datang dari mantan teknisi pemerintah Amerika bernama Phil Schneider, yang mengaku pernah bekerja di fasilitas bawah tanah rahasia bernama Dulce Base di New Mexico. Ia mengklaim bahwa pangkalan itu tidak hanya dihuni oleh manusia, tapi juga oleh ras reptilian dan makhluk abu-abu yang bekerja sama dengan militer. Schneider mengatakan, di kedalaman lebih dari 2 km di bawah tanah, ada ruang-ruang raksasa tempat percobaan genetik
dilakukan campuran DNA manusia dan reptil untuk menciptakan ras baru yang lebih mudah dikendalikan. Beberapa tahun setelah kesaksiannya, Snyder ditemukan meninggal dalam keadaan misterius. Banyak yang percaya ia dibungkam karena tahu terlalu banyak. Namun jejak reptilian tidak berhenti di situ. Beberapa catatan kuno dari Mesir menyebut tentang dewa Sobek, berkepala buaya, berkuasa atas perairan dan peperangan. Di Amerika Selatan, bangsa Maya menyembah Quetzalcoatl, dewa ular bersayap yang datang dari langit membawa pengetahuan. Dan di timur, naga dianggap simbol kebijaksanaan dan kekuatan. Pertanyaannya, mengapa hampir semua budaya kuno di dunia menggambarkan dewa mereka dalam bentuk reptil atau ular? Apakah itu hanya kebetulan simbolik atau kenangan kolektif manusia terhadap makhluk yang pernah hidup di antara mereka? Pada teori reptilian genetic seeding, makhluk ini tidak hanya datang dari luar bumi, tetapi juga membentuk garis keturunan manusia tertentu yang memiliki DNA campuran. Mereka tidak semua jahat. Sebagian disebut reptilian netral yang hanya mengamati, namun sebagian lainnya haus kekuasaan dan ingin memulihkan dominasi mereka atas bumi. Beberapa saksi yang mengaku pernah melihat reptilian murni menggambarkan mereka tinggi, antara 2-3 meter, kulit bersisik berwarna hijau tua, pupil mata vertikal, dan mampu berkomunikasi tanpa suara, tapi langsung ke dalam pikiran. Makhluk ini dikatakan dapat berubah bentuk, menggunakan frekuensi getaran untuk meniru bentuk manusia. Dan itulah sebabnya mereka bisa menyamar di antara manusia tanpa terdeteksi. Namun dalam keadaan stres tinggi atau di hadapan frekuensi tertentu, bentuk aslinya bisa muncul sesaat. Itulah mengapa dalam beberapa rekaman video lama, terkadang mata atau kulit seseorang tampak berubah hanya dalam sepersekian detik.